Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan daripada makalah kita pada hari ini, yaitu penelitian eksperimen. Metodologi pereksperimen adalah metode penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis yang menyangkut hubungan kasual sebab akibat, memanipulasi paling sedikit satu variabel, mengontrol variabel yang lain yang relevan, dan mengobservasikan efek terhadap satu atau lebih dari variabel terikat. Lalu, apa yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel terikat? Variabel bebas disebut juga dengan variabel pengaruh independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, disebut juga dengan variabel dependen atau yang terpengaruh atau yang kena efek. Lalu apa saja jenis desain yang ada di eksperimen? Jadi ada beberapa, yaitu pada umumnya ada 3: pra-eksperimen, true-eksperimen, dan semua eksperimen. Pra-eksperimen terbagi menjadi 3, yaitu one shot case study, yang kedua pre-test post-test design, dan post-test on the control group design. Kita lanjut one case study, di mana X adalah perlakuan yang diberikan dan selanjutnya O adalah hasil pengamatan yang dilakukan sesudah perlakuan. Kita lihat contohnya saja, seperti kita mengeksperimen murid madrasah dengan menggunakan flashcard untuk hafalan mufradat. Nah, jadi untuk post-testnya itu disebut dengan hasil pengamatan yang dilakukan sesudah perlakuan, yaitu perlakuannya tadi yaitu menggunakan metode flashcard untuk pembelajaran mufradat. Terus yang B, pre-test post-test design. Pada desain ini kondisi awal telah diamati, maka bisa mengevaluasi adanya perubahan setelah perlakuan dan sebelum perlakuan. Nah, di sini beda dengan yang tadi. Yang awal tadi itu adalah tidak ada pretestnya, sedangkan ini ada pretestnya. Gunanya apa pretest ini? Yaitu bisa membedakan apakah ada perubahan setelah perlakuan dan sebelum perlakuan. Kita pindah yang C, yaitu post only group design. Desain ini berupaya untuk melengkapi kekurangan kelompok kontrol, tetapi gagal dalam hubungan memperlihatkan bahwa suatu perubahan telah muncul. Nah, kita bisa lihat di sini ada kelas kontrolnya, tetapi tidak ada pretestnya di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen. Kita lanjut. True eksperimen. True eksperimen ada beberapa: pre-test, post-test control group, the post-test only group design, dan Solomon for group. Maaf, situ salah tulisannya. Kita lanjut yang pertama. Pre-test post-test control group design. Desain ini menggunakan dua kelompok, yakni E sebagai eksperimen dan K sebagai kelompok kontrol. Kedua kelompok diobservasi dengan melihat perbedaan pencapaian antara kelompok eksperimen. Nah, di sini kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya itu random ya. Bisa dilihat dengan kodenya di situ random. Selanjutnya yang B, di post-test on the group design. Randomisasi dan perbandingan kedua kelompok kontrol dan eksperimental digunakan dalam jenis desain ini. Setiap kelompok yang dipilih dan ditempatkan secara random diberi perlakuan atau beberapa jenis kontrol. Post-test diberikan kepada setiap subjek untuk menentukan jika ada perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Nah, contohnya di sini adalah tidak ada post-test, langsung saja dia itu menggunakan randomisasi dan perlakuan, dan selanjutnya itu adalah post-test.
untuk kedua grup tersebut. Kedua-duanya diberi perlakuan. Terus kita yang ke C, on for group. Desain ini melibatkan penempatan subjek secara random pada salah satu dari 4 kelompok. 2 kelompok diberi prates dan 2 kelompok tidak. 1 dari kelompok prates dan non-prates diberikan perlakuan eksperimental. Keempat kelompok diberi post-test. Nah, jadi ada yang diberi prates 2 grup dan 2 grupnya tidak. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu yang ketiga, quasi eksperimen. Ada time series design, ada the non-equivalent control group dan counterbalance design. Yang pertama itu time series design, yaitu di same time series bisa kita lihat ada pretestnya itu ada beberapa tahap 1, 2, 3, dan 4, dan X-nya itu perlakuan, dan 5, 6, 7, 8 itu adalah post-testnya. Kenapa demikian? Karena bertujuan time series ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah sinkron antara tes pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Terus kita pindah yang B. The non-equivalent control group. Desain ini mirip dengan desain kontrol pretest dan posttest di true experiment. Hanya saja tidak dilibatkan subjek ke dalam kelompok secara random. Nah, makanya penempatan daripada kelompok eksperimen dan kontrol di sini adalah bisa kita tetapkan sebelumnya, tidak secara acak. Nah, itu bedanya, acak dan tidak acak. Terus yang terakhir, C, control balance design. Dalam desain ini berimbang, semua kelompok menerima semua perlakuan, tetapi dalam urutan yang berbeda. Urutan kelompok dalam menerima perlakuan ditentukan secara random. Nah, jadi begitu. Ada perlakuan 1, ada perlakuan 2, ada perlakuan 3. Tetapi secara acak di sini. Mungkin itu saja dari beberapa desain di eksperimen. Kita telah melihat daripada itu, contohnya saja the non-equivalent control group design. Di situ dia menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen, tetapi mengambilnya tidak secara acak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Contohnya saja bisa kita lihat di sini dengan desain the non-equivalent control group, di mana desain ini mirip dengan true experiment, tapi kelas eksperimen dan kontrolnya itu tidak secara acak. Itu kita memang menetapkan awal daripada sebelum penelitian ini dimulai. Contohnya saja seperti kita meneliti dengan judul efektivitas penggunaan flashcard untuk meningkatkan mufrodat anak pada umur 13 tahun di SD bla 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 misalnya. Nah, kita memang telah menentukan yang mana kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan selanjutnya kita akan memberi pretest daripada kelompok-kelompok tersebut dan memberi perlakuan di kelas eksperimen. Selanjutnya akan diadakan post-test setelah masa perlakuan tersebut, dan akan kelihatan daripada perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, dan kelas eksperimen sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Misalnya saja pengukuran ini menggunakan instrumen tes, yaitu pretest, post-test tadi, dan non-test. Contohnya seperti wawancara. Nah, adapun daripada analisis datanya, kita menggunakan
menggunakan bantuan daripada software aplikasi SPSS. Itu bisa mencari daripada mean dan standar deviasi dan lain-lainnya. Mungkin itu saja presentasi kali ini. Saya selaku daripada pemateri mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.